Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini sesuai nanti dengan kartu yang terjatuh ataupun yang terbuka saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, ada Ace of Cup Reverse. Aku lihat mungkin saat ini entah ini kamu atau seseorang yang mungkin berdealing dengan kamu, silakan disituasikan saja ya. Kalau ini merasa ini energi kamu, berarti ini pembacaan untuk kamu ya, spesialis untuk kamu gitu. Ada yang saat ini mengalami kesulitan dalam membangun atau mempertahankan hubungan, atau mungkin kamu kemarin pernah menjalin hubungan tapi kamu merasa kayak sulit sekali untuk membangun hubungan dan mempertahankan hubungan itu, sehingga mungkin kamu menekan perasaan kamu atau merasa sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menjalin hubungan baru dengan hati terbuka untuk saat ini. Ya, jika memang mungkin saat ini kalian masih menyimpan perasaan cinta yang tak berbalas, atau mungkin kemarin pernah suka sama seseorang atau menjalin hubungan dengan seseorang yang kamu cintai tapi kamu merasa cintamu tak berbalas, sehingga mungkin sekarang kamu seperti sulit untuk membuka hubungan baru atau membuka hati untuk orang baru. Seperti itu. Ya, terus itu aku lihat di sini juga mungkin memang kamunya juga memiliki standar tinggi untuk menjalin hubungan potensial, ya, atau kamu punya standar tinggi dalam hal mencari pasangan, seperti itu ya. Makanya di sini kamu tidak sepenuhnya terbuka untuk orang lain, untuk pasangan, seperti itu ya. Bisa jadi juga mungkin kamu saat ini tidak ingin rentan kembali karena dulu pernah terluka ya di masa lalumu, saat pernah menjalin hubungan tuh pernah terluka, pernah merasa menderita gitu. Jadi aku lihat di sini kamu mungkin nggak mau membuka hati lagi, atau untuk sekarang belum deh, seperti itu ya. Karena bisa jadi juga mungkin dulu kamu menderita menjalani hubungan itu karena kamu dulu tidak bisa menemukan solusi untuk masalah-masalah yang ada di hubungan yang kemarin. Seperti itu, setiap kali ada pertengkaran kalian tidak bisa menyelesaikan masalah. Setiap ada kesalahpahaman tidak ada solusi, seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini juga mungkin kamunya juga merasa pernah kehilangan cinta ya. Dan ya sekarang akhirnya karena mungkin sudah antara kamu dengan dia itu udah berpisah secara total, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi pertemuan gitu ya. Jadi udah berpisah secara total. Ya sekarang juga udah kehilangan perasaan kayak gitu ya, perasaan untuk mencintai atau merasa dicintai ya, perasaan mencintai deh, mencintai seseorang kayak gitu udah hilang, bahkan rasa mungkin rasa kepercayaan untuk mencintai pun sudah hilang gitu. Oke, kita lihat dulu kamu saat menjalani hubungan dengan orang masa lalu ya. Aku lihat dulu memang kamu menjalani hubungan itu penuh dengan gairah, bahkan berapi-api. Ngebet banget lah gitu ya. Terus itu kalau aku lihat memang hubungan kalian mungkin terlihat kuat, namun memang terlihat rentan terhadap ledakan kebencian ataupun kecemburuan ataupun emosi yang kuat gitu ya, gampang cemburuan, gampang ragu-ragu, gampang apa ya, curigaan ya, dan sebagainya. Intinya rentan gitu ya, terutama dalam hal kebencian. Benci kalau misalkan dia dekat dengan yang lain walaupun itu hanya sekedar teman, seperti itu. Ya, jadi hubungan kemarin itu kayak apa ya? Kayak ya ada untung dan ruginya lah sebenarnya sih. Ya, cuman memang
Hubungan kemarin itu kayak butuh sekali sikap kasih sayang, empati, dan kekuatan batin ya. Karena di sini bener-bener apa ya, hubungannya itu kayak menguji kerentanan perasaanmu, seperti itu. Terus itu aku lihat di sini ya, hubungan kalian itu kayak dulu tuh butuh sekali untuk memperkuat hubungan, kayak gitu ya. Terus itu juga mungkin sering sekali kayak adu argumen antara kamu dengan dia. Terus itu aku lihat seperti apa ya, butuh kebaikan, butuh memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan ataupun kesabaran ya. Karena di sini benar-benar kayak amarah itu tuh diuji banget gitu ya. Makanya di sini hubungan kalian kemarin tuh sangat-sangat butuh memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan dan kesabaran. Karena ada aja gitu yang mancing-mancing amarah gitu ya, dan benar-benar kepancing amarahnya dan menguasai diri. Kalau udah marah, udah cemburuan, udah irian gitu ya, itu emosinya meledak-ledak gitu. Karena mungkin memang kamu merasa dulu ketika kamu bersama dengan dia, kamu merasa sedang menjalin hubungan yang apa ya, yang kehilangan kemandiriannya. Karena ada keterlibatan yang berlebihan dalam hubungan romansa, yang mana di sini aku lihat kamu seperti terjebak dalam hubungan yang apa sih sebutannya ya? Gini, kamu tuh udah kecanduan banget sama dia, udah bucin banget sama dia, tapi mungkin dianya punya perilaku-perilaku yang tidak setia, perilaku-perilaku yang toksik, obsesi terhadap sesuatu, ya, sehingga kamunya tuh kurang mendapatkan perhatian. Seperti itu, misalkan dia terobsesi dengan perselingkuhan atau seks bebas seperti itu, sehingga ya suka jajan sana jajan sini, kilar-kilir ya, flirting sana flirting sini, seperti itu. Dan kamu yang mana dulu tuh udah kadung bucin banget sama dia gitu, sehingga untuk melepaskan orang yang seperti ini pun kayak ragu-ragu terus gitu ya. Tapi kalaupun tetap bertahan, kamu selalu dikecewakan terus, kamu diselingkuhin terus, seperti itu ya. Tingkat ketergantungan kamu di hubungan ini atau terhadap dia itu memang nggak sehat, seperti itu ya. Terus itu aku lihat memang setiap kali hubungan kalian ada jeda, setiap kali ada masalah, atau misalkan dia tiba-tiba silent treatment dengan kamu atau menghindari kamu, kamu yang selalu berusaha untuk menghidupkan kembali hubungan ini. Seperti itu ya. Terus itu juga oke, ini hubungan aku lihat memang entah ini kamu atau dia punya atau mengalami masalah kesehatan mental ya. Ini kesehatan mentalnya bervariasi memang. Ada yang mungkin depresi, ada yang mungkin kecemasan berlebihan, ada yang NPD, I don't know. Tapi memang tidak boleh self diagnose ya. Tapi ini yang aku lihat memang ada indikasi bahwa entah ini kamu atau dia itu punya masalah tentang kesehatan mental. Nah, ini juga yang akhirnya mempengaruhi hubungan kalian, nggak langgeng gitu ya, gampang emosian, seperti itu. Oke, kalau aku lihat kalian mungkin sudah melewati masa-masa sulit ini ya. Karena kalau aku lihat memang sulitnya itu kenapa, karena apa ya, dalam menjalani hubungan ini tuh melibatkan emosi negatif ya, termasuk juga mungkin adanya pelecehan di hubungan ini ya, entah dia melecehkan kamu dalam hal apa, tapi ada pelecehan di sini. Terus itu juga sikap mendominasi dia, terus juga perilaku penipuan yang dia lakukan ya terhadap kamu atau terhadap orang lain, sehingga ya udah bermasalah ini ya. Entah kamu ditipunya apa, uang kah, atau ditipunya dalam hal situasi, momen kah ya. Dan juga tingkat kecemburuan di hubungan ini sangat tinggi. Terus itu juga aku lihat di sini memang
kalau ada devil itu berarti melambangkan nafsu dan godaan yang besar. Orangnya mungkin dia ini punya nafsu yang besar dalam hal seksualitas, dan juga mudah digoda, ya, mudah digoda. Terus itu orang ini juga memang dulu masih mengejar kesenangan dalam hal materi, kesenangan materi ya, sehingga apa ya, menurut dia hubungan kalian itu tidak terlalu genting, hubungan kalian itu tidak terlalu penting, seperti itu, tidak terlalu terburu-buru menurut dia. Karena kalau aku lihat di sini dia juga dulu memang masih fokus di kesenangan materi, mencari materi, seperti itu. Dan juga orang itu atau mantanmu ini juga ternyata memang dulu masih pengen senang-senang ya, masih pengen senang-senang, belum mau untuk diajak serius menjalin hubungan pernikahan ya, hubungan percintaan. Karena kalaupun dia mau menjalin hubungan itu juga cuman maunya menjalin hubungan yang singkat-singkat saja. Udah singkat terus itu putus, ya udah cari yang lain, singkat lagi cari yang lain, kayak gitu ya. Jadi memang dulu dia belum siap untuk menjalin hubungan komitmen jangka panjang seperti itu. Jadi memang gaya hidup kamu dan dia ini sebenarnya bertolak belakang atau berbeda, atau memang dalam tujuan hubungan, menjalin hubungan itu juga memang beda, kayak gitu ya. Terus itu juga mungkin karena situasinya seperti ini, tingkat kebutuhan komunikasi itu memang lebih besar ya, karena kan dianya orangnya suka kilar-kilir ya, suka gonta-ganti pasangan, suka beralih fokus ya dari kamu ke orang lain, sehingga memang tingkat komunikasi ini sangat besar ya. Kebutuhan akan komunikasi itu sangat besar. Nah, sedangkan dia sibuk dengan dunia dia yang lain, kayak gitu. Nah, jadi ya udah, itu juga jadi masalah juga itu. Oke, entah ini hubungan kamu dengan dia itu sudah berstatus ataupun belum ya kemarin. Intinya di sini karena kamu sudah merasakan menjalani hubungan dengan dia itu penuh dengan tekanan ya. Kamu selalu merasa sedih, kamu selalu merasa terluka, merasa kecewa, dikhianati, diselingkuh dan sebagainya. Sehingga aku lihat di sini kamu mulai siap untuk melepaskan beban dari hubungan kalian yang kemarin dan ya lebih memilih untuk single seperti itu. Karena menurutmu potensi cinta kamu yang cerah itu ada di luaran sana gitu ya. Kamu kayak bisa bertemu dengan orang baru yang mungkin lebih ideal menurut kamu ya, seperti itu. Terus itu juga oke. Mungkin setiap kali kamu mencoba untuk move on dari dia, setiap kali mencoba untuk berpisah dengan dia, mengikhlaskan dia pergi, kayak gitu ya, orang ini atau mantanmu ini selalu muncul kembali dalam hidupmu. Jadi hubungannya sering banget on off, atau putus nyambung, atau ya datang lagi gitu ya, untuk menghidupkan kembali romansa di antara kalian. Jadi kayak susah gitu ya kamu lepas dari orang ini. Makanya di sini aku lihat tadi kamu seperti terjebak dalam hubungan yang toksik, hubungan yang menyakitkan gitu ya. Mau berusaha nih, kamu sebenarnya berusaha untuk pergi, tapi dia nih pasti datang lagi gitu ya. Terus itu aku lihat di sini kamu, aku lihat sih endingnya akhirnya, walaupun mungkin kemarin sempat hubungannya on off atau putus nyambung, endingnya terakhir kali kamu berinteraksi dengan dia, kemudian kamu memilih berpisah dengan dia, itu yang terakhir kali kamu nampaknya memang secara terbuka memilih untuk healing, memilih untuk menyembuhkan dirimu ataupun masalah hubungan kalian di masa lalu. Dan ketika kamu sudah bisa menyelesaikan itu semua, aku lihat kamu memiliki masa depan yang sukses. Nah, sukses ini dalam banyak hal. Bisa jadi suksesnya ya sekarang kamu udah bisa move on, kamu udah bisa ikhlas, kamu udah bisa terima apa yang terjadi di masa lalu. Kamu sudah bisa legowo lah ya, kayak gitu. Terus itu juga sukses ini bisa jadi hal karir kamu sukses, keuangan kamu sukses, macam itu. Intinya ketika kamu sudah bisa melepaskan dia, melepaskan hubungan yang kemarin, kamu, aku lihat memiliki masa depan yang sukses seperti itu.
Bahkan setelah kamu berpisah dengan dia, aku lihat di sini kamu menunjukkan sikap seseorang yang semakin kuat, semakin mandiri, semakin percaya diri, dan tetap bersikap ramah kepada orang lain. Dan sikap-sikap kamu yang seperti inilah yang menarik perhatian banyak orang di sekeliling kamu. Terus itu juga sekarang kamu mulai merasa tidak memiliki rasa tidak aman tentang dirimu sendiri ataupun orang yang menjalin kedekatan atau hubungan dengan kamu, karena kamu tahu bahwa kamu tuh kalau udah suka atau kamu udah bucin sama seseorang, kamu akan memberikan kasih sayang, perhatian yang tulus, yang penuh, seperti itu ya. Jadi sekarang sih aku lihat memang kamu tuh kayak kamu lebih menarik membuat hubungan dengan seseorang yang bisa memberikan angin segar atau nuansa baru dalam dunia perkencananmu, seperti itu. Kalau misalkan kamu bertemu dengan seseorang yang apatis, orang yang freak, orang yang nggak asik, orang yang flat, orang yang ya pokoknya stuck gitu ya, membuat hubungan stuck, maka aku lihat di sini kamu tidak akan segan menolak mereka, seperti itu ya. Kamu maunya ya dalam hal perkencanan tuh ada angin segar lah, ada yang beda, ada yang baru gitu ya, ada yang ngebuat kamu surprising gitu ya. Dan aku lihat bahkan sekarang ketika kamu sudah melepaskan masa lalumu, kamu sudah bisa merasa tidak terganggu oleh apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu, bahkan jika itu adalah penilaian dari orang-orang terdekatmu ya. Jadi kamu meyakini apa yang kamu yakini dan kamu lakukan itu. Kalaupun ada komentar, ada penilaian yang berbeda prinsip dengan pemikiranmu, maka ya kamu gak peduli dengan omongan itu gitu, aku lihat sekarang. Jadi benar-benar sekarang kamu adalah orang yang melakukan apa yang ingin kamu lakukan dan tidak akan terpengaruh atas komentar orang-orang untuk mengubah cara hidupmu ya, seperti itu. Oke, kemudian ada judgment. Oke, kalau aku lihat memang antara kamu dengan mantanmu itu dulu memang saling menghakimi ya, secara tidak adil. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang suka menuduh atau menyalahkan ke satu sama lain, sehingga sering terjadi konflik ya, adu respon seperti itu ya. Terus itu juga apalagi nih? Mungkin saling menyalahkan ya. Terus itu apa ya, aku lihat di sini komunikasi tidak jujur juga ya, ada komunikasi entah ini dianya selalu kalau ngomong tuh atau memberikan informasi tuh nggak jujur dan nggak lugas kayak gitu ya, ada alibinya, ada selalu beralasan, seperti ada aja skenario yang dia buat seperti itu. Terus itu aku lihat memang juga ternyata ada pihak tiga yang memang tidak suka dengan hubungan kalian ya, entah ini dari pihak dia, dari mana, entah dari teman atau keluarga. Intinya kayak ada dari pihak dia itu, entah temennya atau keluarganya tuh sering sekali ngomong kalau kalian itu tuh nggak cocok bersama, kamu itu begini, kamu itu begitu ya, atau hubungan ini tuh intinya nggak bagus untuk dijalani gitu ya, nggak cocok atau nggak apa ya, nggak pantas untuk kamu atau untuk dia kayak gitu. Intinya dihasut terus. Nah, dia terhasut dengan omongan pihak ketiga itu ya, entah mungkin selingkuhannya I don't know, pokoknya intinya selalu dia ada orang yang mengkritik hubungan kamu dengan dia. Nah, itu tuh kayak dia gampang terpengaruh. Nah, itu juga yang ngebuat hubungan kalian selama ini berantakan gitu ya. Jadi bukan masalah internal saja, tapi ada pihak ketiga juga, ada pihak eksternal juga yang ngebuat kalian tuh selalu bertengkar, selalu hubungannya on off, berpisah semacam itu.
Ini diambil aja ya. Ya, makanya karena di sini ada judgment itu tadi ya, dia selalu apa ya, dalam berkomunikasi dengan kamu tidak pernah mau jujur atau lugas. Terus itu ada pihak ketiga juga dan dianya terpengaruh. Terus itu juga dianya devil ya. Pokoknya intinya dia ini kayak aduh nyakitin banget lah ya saat bersama dengan kamu. Makanya di sini aku lihat kamu memilih untuk healing. Kamu memilih untuk melepaskannya. Kamu memilih untuk move on, membersihkan diri ya. Memurnikan diri lagi, stabil lagi, apa ya? Mencari kewarasan diri lagi deh, kayak gitu intinya ya. Memurnikan diri, memurnikan jiwa, pikiran, seperti itu ya. Melepaskan beban pikiran tentang cinta-cintaan yang kemarin, tentang dia, tentang hubungan yang toksik dan sebagainya. Pokoknya pengen melepaskan, pengen waras lagi, pengen healing, membersihkan diri, seperti itu. Oke, nah ketika kamu sekarang fokus dengan healing, fokus dengan memurnikan pikiran, hati, jiwamu. Nah, di sini aku lihat kok ada keinginan dari seseorang untuk mendapatkan kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya. Pokoknya setiap kali nih, kan tadi mana ya, aku lihat ada The Star ya, di The Star. Setiap kali kamu mencoba untuk move on, setiap kali kamu mencoba untuk meninggalkan dia, orang ini pasti datang lagi gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun ketika kamu sekarang mencoba untuk move on dari dia, ini orang kayak ada keinginan untuk mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa rekonsiliasi dan memperbaiki kesalahannya sama kamu. Nah, ini apakah memang dia sudah datang kemarin atau kalau belum berarti ini masih dalam keinginan tapi belum dia kerjakan ya. Tapi mungkin sebagian besar dari kalian ini orang udah datang lagi gitu. Dari terakhir kalian minta berpisah dengan dia. Seperti itu. Terus aku lihat di sini ada running ya. Aku lihat kamu kayak walaupun dia misalkan kemarin sudah datang untuk meminta kesempatan kedua, memperbaiki kesalahannya, kamu lebih memilih untuk lari, ya, tidak menanggapi dia. Kamu justru malah mungkin kalau misalkan dia telepon, kamu reject atau kamu apa itu sebutannya, kamu tidak angkat gitu ya. Kalau misalkan dia chat mungkin tidak kamu baca atau tidak kamu balas, kamu abaikan ya, atau mungkin kamu blokir dia langsung atau gimana. Pokoknya di sini aku lihat ketika dia kemarin sempat meminta kesempatan kepada kamu untuk memperbaiki kesalahannya, untuk bisa bersama dengan kamu lagi, untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, kamu justru malah lari. Kamu lari, kamu menghilang, kamu ya jangan sampai terlihat lagi oleh dia gitu. Jangan sampai ada koneksi, interaksi, komunikasi apapun lagi dengan dia gitu ya. Entah gimana lah caranya kamu menghindari dia, intinya kamu pergi menghilang dari pandangan dia atau dari sekitarnya dia, sekeliling dia kayak gitu ya. Entah kamu blokir, entah kamu hide media sosialmu atau gimana, I don't know. Pokoknya di sini kamu menghilang kayak gitu ya, kamu lari dari dia. Oke, kemudian ada rejection. Nah, di sini ya, ketika kamu memperlakukan dia seperti ini, dia mencoba untuk memperbaiki hubungan tapi kamunya justru malah lari, dia baru merasakan kalau ini ada penolakan nih ya, kamu sudah menolak dia, kamu seperti memang benar-benar sudah mantap ingin meninggalkan dia, dia merasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu atau mendapatkan penolakan dari kamu, dan sekarang mulailah dia merasa ada ketakutan yang irasional. Ya, ketakutan yang jadi kayak mana ya, ada ketakutan yang berlebihan atau tidak berdasar ya, karena mungkin sebenarnya kayak situasi ini tidak membahayakan bagi dia, tapi dia itu selalu merasa takut berlebihan. Aduh, jangan-jangan beneran kamu ini ninggalin dia, aduh jangan-jangan kamu ini udah nggak cinta lagi sama dia, aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, seperti itu ya. Jadi selalu memicu kecemasan parah saat ini ya, dan ini bahkan sampai bisa mengganggu kesehariannya dia karena selalu merasa ada ketakutan seperti fobia, seperti itu, seperti paranoid, seperti itu ya, seperti paranoid sih lebih tepatnya.
kayak gitu ya. Jadi ada respon ketakutan yang berlebihan sekarang ketika kamu lari dari dia, mengabaikan dia, ketika dia merasa kamu menolak dia atau merasa ditinggalkan oleh kamu. Tapi masih ya, karena di sini aku lihat dia itu kayaknya masih terobsesi sama kamu. Dia masih tetap belum menyerah nih dengan kamu, walaupun udah kamu blokir, walaupun udah kamu cuekin, walaupun udah kamu tidak pedulikan kayak gitu ya. Udah kamu tinggalkan, menolak ya secara tegas atau gimana lah kamu cara menolak dia atau lari dari dia. Intinya di sini dia belum menyerah. Aku lihat di sini dia masih tetap loh sampai sekarang dia masih berpegang teguh pada obsesinya kepada kamu. Jadi saat ini yang dia sering lakukan untuk bisa tahu keadaan kamu adalah spying kamu ya, memata-matai kamu atau stalkingin kamu di media sosial atau dari kejauhan seperti itu. Ini orang masih, karena memang sebenarnya masih terobsesi gitu. Dia juga mungkin masih karena ada perasaan apa itu tadi, ketakutan yang irasional itu, ketakutan yang berlebihan itu, makanya dia masih sering stalkingin kamu gitu. Bagaimana keadaan kamu, apakah memang iya benar-benar kamu itu udah gak cinta lagi sama dia, jadi makanya stalkingin terus kamunya gitu ya. Resisten, apa nih, aku melihat seperti saat ini dia seperti menjadi pengagum rahasia ya, yang hanya bisa menekan rasa terhadap kamu, karena di sini ada malu, ada rasa malu, atau memang dia orangnya tipenya pemalu bisa jadi, tapi ini juga ada rasa malu. Nah, rasa malu ini ya dalam konteks banyak hal yang dia ngerasa malu sama kamu. Bisa jadi dia ngerasa malu karena memang selain kamunya juga sudah menolak dia, kamunya sudah meninggalkan dia gitu ya, ditambah juga dia ngerasa malu karena tidak bisa memperjuangkan kamu dulu, tidak bisa mempertahankan kamu dulu, tidak bisa meyakinkan kamu dulu, tidak bisa mempertahankan, menggenggam kamu dulu, ditambah lagi juga dia mungkin selingkuhin kamu dulu, yang menyakiti kamu, mengkhianati kamu, membohongi kamu dan sebagainya. Sehingga saat ini yang bisa dia lakukan hanya spying kamu, stalkingin kamu di media sosial ataupun dari kejauhan, terus ya hanya menjadi pengagum rahasia, menekan perasaannya terhadap kamu. Karena di sini ya aku lihat memang karakternya pemalu, atau memang ya dia malu sama kamu atas apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua, seperti itu ya. Terus juga kalau misalkan memang saat ini dia ternyata sudah punya pasangan, ya dia malu untuk menghadapi kamu lagi gitu. Gimana nih ya, udah secara terang-terangan nih jelas kalau dia udah punya pasangan gitu, dan dia menyelingkuhi kamu, dia mengkhianati kamu, sehingga dia malu untuk menghadapi kamu. Makanya sekarang ya udah yang bisa dia lakukan adalah stalkingin kamu, memantau kamu dari kejauhan, seperti itu. Terus hanya bisa memendam atau menekan perasaannya, menjadi pengagum rahasia kamu saja, seperti itu. Ach. Oke, tadi di sini ada The Devil ya. Memang orang ini tuh orangnya nafsuan, terus memang terobsesi dalam hal seksualitas. Nah, jadi aku lihat di sini, memang dulu juga ketika dengan kamu juga sebenarnya awalnya tuh ngincar kamu itu cuman agar bisa melakukan hubungan seksualitas dengan kamu. Nah, tidak dia sangka-sangka ketika hubungan kamu dengan dia terjadinya ceritanya seperti ini ya, putus nyambung, jedor ya. Setiap kali kamu mencoba move on kok dia nggak bisa move on, itu ternyata dia kayak udah
seperti punya ikatan yang kuat dan seperti tidak mau melepaskan kamu. Nah, bisa jadi kenapa seperti itu, karena bisa jadi karena dia masih penasaran, karena dulu dia tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan kamu, atau dalam konteks lain. Ya, bisa jadi sebagian besar mungkin dari kalian ada yang nggak dapet ya. Maksudnya dia nggak dapet, tidak kamu setujui untuk melakukan hubungan seksual dengan kamu, makanya sampai sekarang dia masih penasaran, makanya sampai sekarang itu masih ingin memiliki kamu, ingin mengejar kamu lagi gitu ya. Karena di sini aku lihat I'm just in this for this sex and nothing more ya. Kalau aku lihat di sini dia hanya menginginkan seks dan tidak lebih dari itu. Nah, jadi kalau memang dulu dia seperti terlihat tidak membalas cintamu, ya itu karena itu. Ya, karena memang siapapun yang menjalin kedekatan atau hubungan dengan dia, dia hanya ingin memanfaatkan seksnya saja, hubungan seksual, hubungan biologisnya saja. Seperti itu. Enggak cuma sama kamu ya, sama yang lainnya pun gitu. Dia hanya ingin mendapatkan itu, hubungan biologis itu. Gitu. Oke, terus I'm toxic to him. Di sini sebenarnya dia sadar, dia tahu bahwa dia ini orang yang toxic dan toxic banget juga untuk kamu. Gitu, dia tahu, ya dia sadar gitu. Dia ini bukan orang baik-baik, dia orang yang toxic seperti itu ya. Kemudian I've had a lot of baggage that I'm not ready to talk about. Kalau aku lihat, kenapa sih dia dulu selalu menutup-nutupi banyak hal dari kamu, dia selalu tidak jujur ataupun tidak lugas dalam berbicara dengan kamu, karena sebenarnya selama ini dia tuh punya banyak beban, ya. Entah ini bebannya apa, mungkin dia jadi tulang punggung keluarga, mungkin dia punya hutang piutang yang besar ya, atau mungkin dia punya tanggungan apa gitu ya, yang cukup besar, atau misalkan dia single parent ya, atau mungkin dia orang yang sudah bercerai tapi dia seorang pria jadi harus membiayai anaknya gitu ya. I don't know, pokoknya di sini dia memiliki banyak beban ya, entah juga beban pekerjaan ya, beban apalah keluarga dan sebagainya, sehingga dia belum siap untuk membicarakan itu kepada kamu. Makanya dulu sering banget ngelesnya, sering banget tiba-tiba ngilang, sering banget tiba-tiba menjauhi kamu. Kalaupun ada komunikasi, gak mau membahas hal-hal yang berhubungan dengan hidupnya, seperti itu. Dia juga kalau ditanya-tanya tuh gak mau berkata jujur ya, dan tidak mau berkata secara lugas, karena ini sebenarnya dia tuh punya beban yang besar dan dia belum siap untuk membicarakan itu. Nah, mungkin ya dia ngerasa kalau misalkan dia cerita, dia nanti takutnya kamu akan berpikir dia ini orang yang lemah, dia ini orang yang miskin, dia ini orang yang tidak sesuai dengan gaya yang dia perlihatkan di media sosial dan sebagainya itu ya. Intinya di sini dia belum siap untuk membicarakan kehidupannya yang asli gitu, karena yaitu dia punya beban yang besar gitu. Kemudian apalagi nih, he still listen with me, apa ini? Ini seperti tertarik energi seseorang lainnya ya, seperti ada orang lain, mungkin ini pasangannya kah ya, atau bisa jadi ini energi kamu. Kok soalnya di sini aku lihat di sini dia masih belajar dari saya. Gini, kayaknya ya pasangan dia sekarang tuh kayak suhu. Maksudnya suhu itu kayak dia pemain tapi bermainnya dengan yang udah pro gitu, yang udah suhu, udah jadi pawang kayak gitu ya, semacam itu. Jadi saat ini nampaknya dia berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi pawang kayak gitu ya. Jadi ternyata pasangan dia sekarang tuh merasa bahwa si mantan kamu ini tuh pengen ngakal-ngakalin si pasangannya, pengen mempermainkan atau kayak membohongi, atau ya pokoknya pengen memanipulasi si pasangannya. Si mantanmu ini pengen memanipulasi pasangannya, tapi ternyata pasangannya ini adalah suhu pro dalam permainan percintaan kayak gitu ya. Udah
udah bisa lah menghandle dia gitu, udah biasa ketemu dengan atau udah pernah ketemu orang-orang yang seperti dia ini, sehingga dia merasa bahwa si pasangan mantanmu ini udah merasa bahwa dia masih belajar dari dia gitu ya. Kayak alah bukan apa-apanya sih mantanmu ini gitu ya, perlu masih belajar gitu, dia ini masih dianggapnya alah kecil gitu. Gitu ya, karena di sini si pasangan mantanmu ini udah tahu bahwa si mantanmu ini adalah pembohong yang ulung, pembohong dia nih, tapi masih cetek pembohongnya, masih takarannya itu masih rendah semacam itu ya. Jadi sebenarnya udah tahu si pasangannya kalau si mantanmu ini pembohong, dan dia mempertahankan setengah dari apa yang si mantanmu katakan. Jadi kayak apapun yang dibicarakan, apapun yang dikatakan oleh mantanmu terhadap pasangannya sekarang, itu tuh kayak ya udah dia kayak percayain aja, tapi itu cuman setengahnya aja gitu, nggak sepenuhnya dia percaya pada si mantanmu ini. Jadi pasangannya itu nggak percaya sepenuhnya pada si mantanmu ini gitu, tapi ya kalau ngomong di iya-iyain aja, tapi dia tahu ya, si pasangan mantanmu ini tahu kalau si mantanmu ini nih pembohong yang ulung gitu. Jadi ya udah percayain aja, percayain aja setengah-setengah aja gitu, jangan mempercaya dia 100% seperti itu ya. Jadi memang pasangannya mantan kamu sekarang ini memang udah pronya gitu, udah suhunya gitu, udah pawang gitu ya. Oke, kemudian he's not the same person he was at the beginning. Ya, di sini dia bukan orang yang sama seperti di awal. Jadi si pasangan mantanmu ini tuh sekarang udah mulai sadar ya, udah tahu lah aslinya mantanmu ini seperti apa. Dia itu, si mantanmu ini bukan orang yang sama seperti saat mereka pertama kali dekat atau pertama kali menjalin hubungan atau kenalan gitu ya. Awal-awalnya memang hubungannya atau si dia itu kayak manis, baik gitu ya, kayak perhatian. Tapi setelah sekian lama, setelah kesini ketahuan lah pembohong, manipulatif, tukang selingkuh ya, selalu aja beralibi, pintar membolak-balikan fakta dan sebagainya. Sebenarnya udah tahu pasangannya ini gitu ya. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Leo, Capricorn dan star itu Aquarius. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 22, 18, 8, 14, 9, 6, 4, 31, 2, 13, 24, 26, 12, 17, 20, 27, 19, dan 29. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Ada Juni, September, Januari, Oktober, Agustus, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio macan, sio ayam, sio kelinci, sio tikus, dan sio naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan nama lengkap, dan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia, silakan disituasikan saja. Y, P, K, S, D, T, L, N, U, C, G, X, R, E, Q, A, B, C, W, V. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.